Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunar. Senang sekali saya Febetolan bisa hadir kembali menyapa Tribunar siang hari ini dalam program Live Report Raja Sabtu 15 Maret 2025. Tribunars, untuk berita pertama kita di siang hari ini, Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Brad Silambi bersama siswa dan guru SMP Negeri 2 Rantepao berpartisipasi dalam kegiatan Jumat Bersih di alun-alun Kota Rantepao, Kecamatan Rantepao pada Jumat 14 Maret 2025 pagi. Selengkapnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari reporter Tribun Toraja, rekan Ratri Fiandini. Silakan rekan Ratri. Baik, terima kasih rekan VB dan selamat siang Tribuners. Benar bahwa kemarin Jumat 14 Maret 2025 itu Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Brand Silambi dan siswa dan juga guru SMP Negeri 2 Rantepao melakukan kegiatan Jumat Bersih di alun-alun Rantepao, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao. Ya, kegiatan ini merupakan bagian dari program kolaborasi untuk Indonesia Bersih yang diinisiasi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Toraja Utara. Sarmila Anwar, salah satu guru di SMP Negeri 2 Rantepao, menjelaskan bahwa kegiatan Jumat Bersih sebenarnya sudah menjadi rutinitas di sekolah. Namun kali ini kegiatan ini diperluas untuk melibatkan lebih banyak sekolah sesuai dengan surat edaran dari pemerintah daerah. Eh, Kata Sarmila saat diwawancara oleh Tribun mengatakan bahwa biasanya kami hanya membersihkan lingkungan sekolah, tetapi kali ini atas instruksi Pemda kami turut serta dalam aksi bersih-bersih hingga di kota alun-alun Rantepao. Kegiatan ini dimulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan para guru dan siswa membersihkan area sekolah meliputi Jalan Budi Utomo, Jalan Palapa hingga alun-alun Kota Rantepao. Aksi bersih-bersih berlangsung hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Toraja Utara yaitu Andrew Brand Silambi. Melalui kegiatan ini, Pemda berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga mempererat semangat gotong royong di kalangan pelajar dan masyarakat. Seperti itu yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan kepada rekan VB dan terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ratri untuk laporannya. Selanjutnya, Tribunas, kita akan menyaksikan wawancara bersama Kepala Dinas Perkintan LH Toraja Utara, Robi Popang. Selamat siang Pak Kadis, perkenalkan nama saya Freddy, saya wartawan dari Tribun. Pak, bisa dijelaskan kegiatan tadi ini Pak, apakah serentak se-Indonesia atau hanya diberlakukan di Toraja saja, dan mungkin bisa dijelaskan berapa sampah yang terkumpul dan mungkin ada yang sampah plastik atau yang sudah terpilah itu ada berapa saja Pak? Baik, terima kasih. Kegiatan ini latar belakangi dengan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup, dan itu berlaku seluruh Indonesia. Bahwa bulan sampah itu bersih sampah itu dari Januari sampai Juni. Januari sampai Juni Pak ya? Januari sampai Juni. Siap. Makanya untuk kita Toraja Utara kita sudah mulai beberapa bulan yang lalu, terus berlanjut lagi ini. Ya. Kita adakan bersih di 4 lokus. Pertama itu di Pasar Mulu. Ya. Kedua Pasar Pagi. Ketiga seputaran alun-alun jalur 2 ya. Siap. Kemudian dari perbatasan Tanah Toraja ke Karasik. Namun kegiatan ini juga dirangkaikan sekaligus dengan kerja bakti serentak seluruh kecamatan di Toraja Utara. Siap. Dari surat edaran dari Bupati Toraja Utara. Dan hari ini kita sudah laksanakan, dan total sampah yang terkumpul dari 4 lokus ini sekitar 7 ton. 7 ton total. Ya. Kemudian sampah yang terpilah plastik itu 630 kg. 30 kg. Ya. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat,
para camat dan lurah, kemudian dari TNI Polri, anak-anak kita dari SMA, SMP, dan beberapa komunitas pencinta lingkungan seperti komunitas pencinta Sungai Sadan, ada Terpender, kemudian HPI, ada juga ikut bersama dengan kita, Pemuda Pancasila, kemudian Generasi Merah Putih, masih ada beberapa yang ikut hari ini. Ya. Dan ke depan Pak, apakah kegiatan ini akan diagendakan lagi kembali mungkin dalam bulan Maret ini atau seperti apa Pak? Ya. Dari surat edaran kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup ada beberapa fokus yang disampaikan, mulai dari pembersihan mangrove, tapi kan kita tidak ada Ya. gunung, kemudian pasar, nah kita sudah lakukan pasar, kemudian permukiman kita sudah lakukan juga, dan rencana ke depan kita akan kembali mengadakan pembersihan dari perbatasan sekitar Kaliakan di Oh, Jalur iya. Palopo. Alamu ke Nanggala ke sana Pak Nanggala, ya? ya. Kemudian untuk bersih gunung ini kita rencana di sekitar Gunung Sesean. Sekitar Gunung Sesean. Gunung Sesean, dan untuk sungai, Ya. kita melihat kondisi permukaan air karena saat ini lagi permukaan air lagi tinggi. Naik-naik ya. Setelah keadaan normal, kita akan bersama-sama komunitas pencinta sungai Sadan untuk sama-sama membersihkan. Siap. Pak, satu lagi Pak, terkait apakah di Toraja Utara ini ada bank sampah atau seperti apa Pak? Oh iya, kalau masalah bank sampah, ada beberapa di sekolah-sekolah sudah terbentuk, dan ada pula yang dari masyarakat sudah ada. Untuk bank sampah induk belum ya Pak, tapi sementara kita usahakan supaya ada. Kemudian kalau yang di unit-unit itu ada di sekolah-sekolah, dan ada juga yang di masyarakat. Mereka memilah sampah, ada yang dibuat oleh dulu, ada yang Matako. Kemarin adalah orang dari SMP 1 Keso, mereka sekolah di Wiata sudah berhasil membuat batu bata dari sampah plastik Pak sampah ya? plastik. Ya, mereka akan ikut di Wiata tingkat nasional. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Pak dan selamat siang. Demikian Tribuners untuk berita pertama kita di siang hari ini. Tetap bersama kami dalam program Live Report Toraja, karena setelah ini kami masih akan menghadirkan berita terbaru mengenai peristiwa seputar Toraja.